Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjando Rojak dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Saat ini saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam sebagai pendekatan alternatif. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal dalam Al-Quran. Nah, dalam ruang lingkup psikologi Islam, itu sendiri terdapat dua perbedaan, yang diantaranya psikologi kontemporer dengan psikologi Islam. Dalam perbedaannya terletak pada rumusan konsep manusia, dan dalam pendekatannya, psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan menggabungkan asas-asas kejiwaan. Sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Ruang lingkup psikologi kontemporer terbatas pada tiga dimensi, yaitu dimensi fisik, biologi, dimensi kejiwaan, dan sosiokultural. Sementara itu, psikologi Islam juga mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasannya. Nah, dalam psikologi Islam terdapat beberapa jenis terapi. Dengan jenis terapi itulah fungsi dan tujuan esensi terapi psikologi Islam dapat tercapai dengan baik. Terapi psikologi Islam mengambil model dan metode psikoterapi tersebut dari sumber ajarannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang pertama adalah psikoterapi melalui keimanan dan rasa aman. Kajian sejarah agama-agama di dunia, khususnya kajian sejarah Islam, telah banyak mengungkapkan keberhasilan iman kepada Allah dalam menyembuhkan penyakit kejiwaan, memunculkan perasaan aman, dan menjaga diri dari segala bentuk depresi yang merupakan penyebab utama adanya sebuah penyakit kejiwaan. Lalu yang kedua ada psikoterapi dengan ibadah. Sesungguhnya menunaikan ibadah itu yang telah diwajibkan oleh Allah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, ataupun ibadah-ibadah lainnya, seperti sunat, seperti zikir, doa, dan tilawah Al-Quran. Mampu membersihkan jiwa. Menunaikan ibadah merupakan satu cara untuk menghapuskan dosa dan memperkuat ikatan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didapatkannya dengan selalu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Lalu yang ketiga, ada psikoterapi dengan kesabaran. Sabar dan sikap saling mengingatkan. Dalam kesabaran adalah dua hal yang masuk dalam cakupan ibadah dan juga cakupan hubungan interaksi manusia dengan sesamanya. Sabar memiliki faedah yang besar dalam mendidik jiwa dan menguatkan kepribadian muslim, sehingga menambah kekuatannya untuk memikul beban kehidupan. Dalam hubungan dengan kesehatan mental, kesabaran akan membantu setiap individu mewujudkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Di antara perilaku positif yang terlahir, kesabaran dan terdampak baik terhadap kesehatan mental, di antaranya yang pertama, mengendalikan diri. Lalu mengendalikan diri merupakan sabar dalam perspektif psikologi, di mana seorang akan berusaha mengatur dirinya sendiri agar menjadi pribadi yang mampu mengatur atau mengelola emosinya. Lalu yang kedua, menjaga kenyataan. Mampu menerima kenyataan hidup, terlebih lagi apabila kenyataan hidup berbanding terbalik dengan harapannya. Lalu yang ketiga, berpikir tenang dan hati-hati. Hati-hati dalam bertindak dan berpikir jauh ke depan sehingga setiap individu mampu mengontrol setiap tindakannya. Lalu yang keempat, teguh pendirian dan tidak mudah putus asa. Teguh pendirian dan tidak mudah putus asa sehingga mampu melahirkan pribadi-pribadi pekerja keras dan ulet dalam berikhtiar. Lalu yang kelima, sikap tenang dan tidak terburu-buru. Bersikap tenang dan tidak terburu-buru dalam setiap aktivitas pengambilan keputusan. Lalu yang keenam, menumpuk sikap memaafkan. Mudah memaafkan karena sikap memaafkan akan membuat setiap orang lebih tenang dan mudah membangun ukhuwah. Yang ketujuh ada ikhlas, yaitu ikhlas menerima sebagian ujian, tantangan, dan musibah sehingga melahirkan pribadi yang kokoh dan tidak mudah menyerah. Lalu yang kedelapan, mengendalikan emosi. Nah, terciptanya pribadi yang luwes dan tidak gampang marah ketika menghadapi masalah. Nah, selanjutnya ada fungsi dalam psikologi Islam. Nah, fungsi pemahaman atau understanding.
Fungsi ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang manusia dan problematikanya dalam hidup dan kehidupan, sebagaimana mencapai solusi dan problematika itu secara baik, benar, dan mulia. Hal ini yang disampaikan adalah bahwa psikoterapi Islam memberikan penjelasan bahwa ajaran Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber yang paling lengkap. Nah, fungsi pengendalian atau kontrol. Fungsi ini memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktivitas setiap hamba Allah agar tetap terjaga. Lalu yang ketiga ada fungsi peramalan atau prediction. Fungsi ini memiliki potensi atau dapat melakukan analisis ke depannya tentang segala peristiwa. Nah, kejadian dan perkembangan. Lalu yang kelima ada fungsi perkembangan atau development. Nah, fungsi ini memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu keislaman khususnya masalah manusia dengan segala seluk-beluknya, baik berhubungan dengan problematika ketuhanan maupun problematika kehidupan. Lalu yang ketujuh ada fungsi pendidikan, education. Fungsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, baik buruk maupun baik, atau dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.